Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kesayangan kalian semua, Alam Lus. Oke, sekarang berubah ya intronya. Oke teman-teman, kalian ada yang pernah dengar atau ada yang pernah lihat ular berkepala dua? Kayaknya nggak asing ya di telinga kalian. Ular berkepala dua, ya pasti ularnya kepalanya ada dua dong. Tapi nggak gitu teman-teman. Di video kali ini aku bakal membahas yang disebut-sebut ular kepala dua. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, ular berkepala dua atau yang biasa kalian dengar pipe snake, atau kalau dalam bahasa Indonesianya mah ular pipa. Ular itu kayak, karena dia di ujung apa namanya nih, kepala sama ekornya itu hampir mirip, jadi makanya disebut ular pipa. Nah, ini adalah jenis ular primitif yang penggali liang. Terus apa namanya, dia kayak menghuni tanah yang lembab di kawasan Asia Tenggara gitu teman-teman. Aku ada fotonya, nanti aku bakal jelasin si ular pipe snake ini kenapa dia dibilang ular kepala dua. Oke, aku langsung liatin aja ya. Jadi teman-teman, ular ini disebut ular kepala dua karena bentuk ekornya yang tumpul dan lebar nyaris mirip dengan bentuk kepala aslinya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kepalanya kalian bisa tebak yang mana. Kalian bisa lihat sendiri di videonya ini. Jadi ular kepala dua ini, atau yang biasa disebut pipe snake, kita sebut aja pipe snake karena ular kepala dua sebenarnya dia nggak mempunyai dua kepala ya teman-teman. Itu cuma sebutan aja karena ekornya itu mirip. Nah, karena disebut ular kepala dua, hampir si ekornya sama si kepalanya ini tidak bisa dibedakan. Tapi tenang aja, aku kasih tahu perbedaannya nih. Perbedaan dari kepala dan ekornya si pipe snake ini adalah pada bagian bawah ekor berwarna merah cerah, sedangkan kalau yang bagian bawah kepalanya berwarna keputihan. Jadi kalian lihat-lihat dulu tuh kalau misalkan ketemu sama pipe snake, ketemu langsung ini tuh ular ini tuh kepalanya yang mana gitu. Kalian bisa lihat dulu kan, kalian bisa lihat kan di videonya bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya ular ini tuh bukan kepala dua ya teman-teman. Hanya saja ekor dan kepalanya nyaris mirip, yang aku tadi bilang. Kepala sama ekornya sama-sama mirip, jadi makanya orang-orang nyebutnya ular kepala dua kayak gitu. Pipe snake ini memiliki panjang tubuh 70 cm teman-teman. Kalau misalkan kalian mau melihara, jadi kan harus tahu dulu ya bentuk si pipe snake seperti apa, karakternya seperti apa, cara perawatannya seperti apa, dan lain-lain. Ini aku jelasin dulu. Terus dia mempunyai ekor yang pendek dan berbentuk tumpul, sangat mirip dengan bentuk kepalanya. Terus juga matanya berukuran kecil. Tubuh bagian atas berwarna kehitaman dengan belang-belang berwarna merah cerah atau jingga atau juga orange di kedua sisi badannya dan dari leher hingga ekor. Terus juga kepalanya berwarna hitam dan warna-warna cerah yang ada di tubuhnya ini sering memudar atau menghilang setiap bertambah umur dan ukuran tubuhnya. Jadi kalau yang lain kan, kalau shading dia contohnya shading kayak gitu, kalau habis shading dia pasti memudar gitu ya teman-teman. Sehingga ular yang sudah dewasa cenderung memiliki warna dominan kehitaman. Jadi sebenarnya kalau dia udah dewasanya mah aslinya mah warna hitam ya. Kayak gitu. Lebih ke kayak kehitam-hitaman gitu. Tapi ya si ekornya sama si kepalanya itu nggak bisa dibedain. Bedanya kalian bisa lihat dari warnanya tadi yang aku bilang. Oke, habitat si ular pipe snake ini atau ular kepala dua ini
Dia tuh kalau di habitatnya hidup di dataran rendah yang lembab, terus juga bisa ditemukan di sumber-sumber air kayak gitu ya teman-teman. Terus juga dia lebih suka di tempat-tempat yang kayak tanah-tanah yang gundukan-gundukan tanah, dengan cara dia menggali si tanahnya itu. Jadi dia pinter banget ya gali tanah, bikin liang tanah atau bikin kayak rumah-rumah dia sendiri gitu. Dia menggali dengan ujung ekornya itu kan ujung apa namanya, moncongnya ini kan ada moncongnya, kalian bisa lihat ya di foto. Nah pakai moncongnya itu dia bisa menggali pinter banget menggalinya. Pokoknya kayak dia kalau misalkan mungkin kayak musim hujan dan lain-lain dia menggali, nggak tahu juga ya. Terus menurut artikel yang aku baca juga, aku juga nggak tahu ya makanannya ini. Soalnya kemarin kita ngasih makan cacing tanah nggak mau. Nah makanan ini kalau di habitatnya biasanya dikasih larva serangga, terus juga kadal-kadalan, terus bayi tikus sama cacing. Iya sama cacing tanah. Tapi nggak tahu sih, kemarin dicoba cacing tanah dia nggak mau soalnya. Mungkin kalian ada yang tahu makanan si pipe snack ini, kalian bisa komen di bawah ya, makanan ya yang benar-benar pipe snack ini mau gitu. Kalian komen di bawah pokoknya, jangan di bawah box, di bawah kolom komentar maksudnya. Nah biasanya teman-teman kalau misalkan si ular ini merasa terusik atau merasa terganggu, itu pertahanan dirinya sangat unik. Semua ular kayaknya mempunyai pertahanan diri, semua hewan ya mempunyai pertahanan diri yang unik ya. Yang sebelumnya kita ngejelasin ular apa tuh, ular pelangi ya, kita juga udah pernah ngejelasin kan. Kalau kalian belum nonton, kalian tonton. Itu pertahanan dirinya juga sangat unik. Nah ini juga apalagi sangat unik, si pipe snake ini malah lebih unik lagi. Dia tuh pertahanan dirinya caranya menggulungkan badannya dan menyembunyikan kepalanya di bawah, dan si ekornya digerakkan atau digetarkan di atas kayak gitu, seolah-olah si ekornya itu kepalanya dia gitu. Jadi kalau misalkan ada manusia yang nyomot gitu, mampus lu gitu. Maksudnya itu bukan kepalanya loh, itu ekornya gitu. Pokoknya pertahanan dirinya kayak gitu. Kemudian tadi apa? Tapi tenang aja kok, ular ini nggak berbisa, bahkan dia rekomendasi banget buat pemula. Nggak banget sih, maunya rekomendasi lah untuk pemula. Intinya semua hewan yang penting yang kalau kita memelihara ya, kita tahu dulu karakternya, tahu dulu cara merawatnya dan lain sebagainya. Maka dari itu kalian harus tonton terus channel Alam Rizky. Oke. Kemudian teman-teman, yang unik dari si hewan pipe snake ini, dia melahirkan atau berkembang biaknya sama seperti ular boa ya. Dia melahirkan dengan cara beranak atau disebut ovovivipar. Jadi nggak langsung keluar anak, dia bertelur di dalam perut, terus telurnya menetas di dalam perut, dan keluarnya itu udah jadi bayi ular seperti itu. Dan yang lebih unik lagi, ular ini nggak ada jenis kelamin, atau mungkin jenis kelaminnya ada 2 kali, nggak tahu lah pokoknya ya. Pokoknya dia tuh kayak melahirkan, tapi nggak pakai perkawinan gitu, Jadi intinya apa yang nama latinnya, pokoknya aku tulisin ya, kayak gitulah. Intinya dia langsung punya anak terus langsung melahirkan, nggak perlu perkawinan gitu, nggak perlu disatuin sama hewan, nggak perlu disatuin sama 2 ini, nggak. Pokoknya dia nggak ada cewek nggak ada cowok gitu, tau lah. Atau di dalam tubuhnya dia ada cewek dan ada cowoknya, nggak tahu lah. Intinya seperti itu ya teman-teman, yang lebih uniknya. Nah jika kalian berminat yang tadi aku bilang, kita harus tahu dulu kan karakternya, terus juga harus tahu perawatannya dan lain-lain. Intinya kita belum pernah ya update bikin videonya, baru kali ini bikin video pipe snake. Jadi untuk kalian mau nyiapin kandang si pipe snake ini, karena dia suka banget kelembapan, makanya kalian harus
siapin kandang yang ukurannya lebih besar dari si ularnya. Kemudian siapkan water disknya atau kayak alasnya itu pakai kokopit biar lebih lembab. Pokoknya intinya si kandang ini harus lebih lembab, soalnya dia suka banget kelembapan. Oke teman-teman, videonya aku cukup sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, ada hikmahnya juga. Oke, jadi terima kasih, sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.